Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man shala al-bardaini dakhala al-jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh yang mulia ini kita diberikan kemudahan dan kesempatan serta kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Semoga ini bisa kita syukuri dengan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga Allah menambahnya kepada kita dengan nikmat-nikmatnya yang lain. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, salah satu metodologi Al-Quran di dalam memahamkan kepada kita tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kisah atau dengan cerita. Sehingga apabila kita memperhatikan 2/3 Al-Quran itu berisi tentang kisah, tentang cerita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berkisah. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kepada mereka, berceritalah kamu, karena sesungguhnya dengan cerita itu bisa diharapkan mereka akan mengambil pelajaran dan mereka bisa berfikir. La'allahum yatafakkarun. Kita perhatikan di awal Al-Quran di surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah berkisah kepada kita tentang adanya kaum yang maghdub alaihim dan adanya kaum yang adh-dhalin. Kemudian di surah Al-Baqarah juga penuh dengan kisah, di surah Al-Imran juga penuh dengan kisah, dan di surat-surat yang lain. Sehingga tidak heran manakala orang-orang kafir jahiliyah di saat mereka mendengarkan Al-Quran, mereka mengatakan, in hadza illa asatirul awwalin. Al-Quran yang diceritakan oleh Muhammad, oleh Rasulullah SAW, tidak lain adalah hanya dongengan orang-orang terdahulu. Benar, Al-Quran adalah menceritakan kisah umat-umat terdahulu, tapi di dalamnya syarat akan makna yang bisa dijadikan pembelajaran. Maka pada kesempatan kali ini sedikit mungkin kita akan melihat satu kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran yang menjadi pembicaraan sepanjang masa, yaitu kisah tentang negeri Saba. Kisah tentang negeri Saba ini terdapat di dalam surat Saba. Itu lebih jelas bisa dilihat di dalam surat Saba di ayat yang ke-15 sampai ayat 19. Ini bercerita kepada kita tentang bagaimana dan apa sebenarnya yang terjadi di negeri Saba. Sekali lagi, negeri Saba bukanlah negeri yang hari ini disampaikan oleh beberapa pakar sejarah yang ada di negeri ini, bahwasanya negeri Saba itu ada di Yogyakarta, ya. Kan ada semacam penelitian. Jadi Indonesia ini adalah cikal dulunya negeri Saba. Buktinya negeri Saba
karena Saba itu identik dengan Ratu Balqis, ya, di mana Ratu Balqis menikah dengan Sulaiman. Maka perhatikan di Yogyakarta itu ada satu tempat namanya Sleman. Jadi Sleman itu dianggap nama daripada Sulaiman. Ya mungkin ini kesamaan, tetapi kita tidak mendapati di dalam tafsir bahwasanya Indonesia ini adalah bekas negeri Saba. Wallahu ta'ala alam. Di ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh pada negeri Saba itu, fi maskanihim, di tempat tinggal mereka, di rumah-rumah mereka, ayah, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama tafsir, di antaranya Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan, beliau menerangkan bahwa rumah tempat tinggal bangsa Saba ini rumah yang di dalamnya tidak ada binatang-binatang yang menjijikkan. Tidak ada cicak, tidak ada kecoa, tidak ada ular. Ala kulli hal tidak ada binatang-binatang yang itu tidak disenangi. Rumahnya bersih tanpa perlu dibersihkan. Bahkan diterangkan dalam tafsir Jami'ul Bayan, juga tafsir yang lain, para ulama tafsir menerangkan manakala mereka keluar dari rumah mereka, kemudian di tengah perjalanan pakaian mereka dipenuhi dengan binatang-binatang atau sesuatu yang tidak mereka senangi, mereka hanya cukup melihat ke arah rumah mereka, maka seketika binatang itu pun hilang dengan sendirinya. Binatang-binatang itu mati dan hilang. Maka Allah mengatakan, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh pada negeri Saba itu ada, sungguh pada negeri Saba di rumah-rumah mereka itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang pertama. Dan ini tidak ada sampai saat ini, nikmat ini tidak Allah berikan kepada bangsa manapun. Di rumah kita kira-kira ada yang tidak ada kecoa? Ada yang tidak ada cicak? Hampir di semua rumah kita binatang-binatang yang menjijikkan ini ada di rumah kita. Kemudian nikmat yang kedua, jannatani an yaminin wa shimal. Negeri Saba juga di kanan kiri negeri mereka itu ada kebun. Jannatani an yaminin wa shimal. Ada kebun di sebelah kanan dan kebun di sebelah kiri. Kita perhatikan Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan kepada kita, dua kebun yang berada di samping kanan dan samping kiri negeri mereka ini penuh dengan buah-buahan, penuh dengan tanaman-tanaman yang menjadi mata pencaharian mereka, menjadi sumber ekonomi yang menopang ekonomi kehidupan mereka. Suburnya kebun-kebun mereka itu digambarkan di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Seorang wanita ketika pada musim panen, apabila hendak memetik buah-buah hasil panen yang ada di kebun-kebun mereka itu, cukup hanya meletakkan raga, dalam bahasa kita raga, al-miktal, raga di atas kepala mereka, cukup hanya berjalan, maka buah-buahan itu jatuh tepat di raga itu tanpa perlu mereka menyentuh buah itu. Subhanallah. Ya, jadi mereka hanya berjalan, buah itu sudah berjatuhan, kemudian pulang sudah penuh. Di raganya, keranjangnya itu sudah penuh dengan buah-buahan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan satu kaum, melainkan Allah mengutus di kaum itu seorang nabi atau rasul. Maka di negeri Saba para ulama juga sepakat
ada Rasul-Rasul Allah yang diutus untuk mengingatkan mereka akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para Rasul berkata kepada mereka, kalimat berikutnya, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Nikmati, makan, ambil apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Kemudian ada satu perintah, washkurulah, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Sedikit tentang syukur, kita perhatikan para ulama menjelaskan makna syukur dengan makna yang berbeda-beda, tetapi intinya adalah satu, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang sedikitnya hamba-hamba Allah yang bersyukur. Maka seluruh para nabi mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Dawud alaihissalam dan keluarganya, i'mal ya ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyah syakur. Beramallah wahai keluarga Dawud dan bersyukurlah. Mengapa? Wa qalilum min ibadiyah syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur, yang taat kepada Allah di saat mereka mendapatkan nikmat itu sedikit. Sudah diberikan nikmat oleh Allah, lalu membalas nikmat itu dengan kemaksiatan, menggunakan nikmat Allah untuk durhaka kepada Allah. Maka hendaknya ini menjadi pembelajaran bagi kita akan banyaknya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, di antaranya waktu, kesehatan, dan lain sebagainya. Maka ihzaru, berhati-hatilah kita, jangan sampai nikmat-nikmat itu kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para nabi dan rasul mengingatkan kepada kaumnya, baldatun thayyibah, negeri kalian ini negeri yang thayyib, negeri yang baik sekali, yang tidak ada di negeri-negeri sebelumnya. Baldatun thayyibah, meskipun ada kemaksiatan yang dilakukan, ada kejahilan yang dikerjakan, ada perbuatan dosa yang senantiasa dibiasakan oleh penduduk Sabah, para nabi dan rasul mengingatkan kepada mereka, wa rabbun ghafur, Tuhanmu itu maha pengampun. Jadi sebanyak apapun kemaksiatan yang dikerjakan, ya, nikmat Allah digunakan untuk bermaksiat kepadanya, nikmat Allah digunakan untuk durhaka kepada Allah, tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Begitupun wa rabbun ghafur, Tuhanmu itu masih mengampuni kesalahan kalian. Maka kita perhatikan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, memerintahkan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Khabarkan kepada hamba-Aku tentang diriku ya Muhammad, bahwa Aku maha pengampun lagi maha penyayang, sebanyak apapun dosa kita. Maka kita perhatikan bangsa Sabah diingatkan oleh nabi-nabi mereka, meskipun ada kemaksiatan yang dikerjakan, Allah masih memberikan kepada mereka nikmat-nikmat yang banyak, dan diingatkan kepada mereka untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Istighfar adalah salah satu sebab utama kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka negeri ini sebenarnya harus istighfar nasional, bukan hanya istighosah, tapi harus istighfar. Allah menyebutkan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka selama engkau ya Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Hari ini Rasul sudah tidak bersama kita, ada peluang kedua kita tidak diazab oleh Allah, yaitu wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka mau beristighfar. Kemudian kita perhatikan ayat berikutnya,
fa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'aram. Lalu bangsa Saba ini tatkala diingatkan oleh Nabi dan Rasul yang ada di tengah-tengah mereka, mereka pun berpaling. Mereka pun membangkang. Bahkan ada di antara mereka yang membunuh nabi-nabi mereka. Nah, ini kebiasaan manusia, menolak setiap kebenaran yang datang. Ketika tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri mereka, mereka tentang. Maka jangan sampai ini ada pada kita. Ketika kebiasaan kita melakukan ribawi, kemudian ada ustadz yang mengingatkan kepada kita tentang haramnya riba, lantas kita pun tidak senang, kemudian kita membacklist ustadz itu dari daftar nama-nama ustadz yang kita mengambil ilmu darinya. Ustadz ini tidak enak. Kenapa? Selalu menyampaikan tentang riba, coret. Ustadz ini tidak enak, tidak bagus. Kenapa? Karena selalu mengatakan tentang kesyirikan, coret. Ini salah satu bentuk al-i'rad, berpaling. Seharusnya kita bisa mendengarkan kebenaran, manakala ada kesalahan yang kita lakukan, maka hendaknya kita bersyukur masih ada orang yang mengingatkan kepada kita tentang ayat-ayat Allah dan azab-azab Allah yang akan menimpa kita manakala kita bermaksiat. Bukan disingkirkan, bukan berpaling, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa arsalna 'alaihim sailal 'aram, maka kami mengirim kepada mereka sailal 'aram. Sailal 'aram ini sebagai ulama tafsir menerangkan air bah yang besar. Kapan datang air bah ini? Salah satu sumber yang menjadikan kebun-kebun mereka bangsa Saba itu subur adalah mereka membuat sebuah waduk atau sebuah tampungan air. Ini infrastruktur yang luar biasa, menjadi penopang ekonomi bangsa Saba, dan itu sangat mereka banggakan. Maka hari ini kalau manusia hari ini senang dengan infrastruktur yang megah, sungguh bangsa Saba sudah mendahului kita. Maka mengapa Allah merintahkan kepada kita, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwah wa atharan fil ard fa akhadhahumullahu bidzunubihim wa ma kana lahum minallahi min waqa. Surat Al-Ghafir. Hendaknya mereka berjalan di muka bumi, melihat, mengkaji, kemudian mereka teliti tentang bagaimana kaum-kaum terdahulu Allah binasakan. Yang kaum-kaum itu lebih kuat, lebih punya pengaruh. Jika hari ini infrastruktur yang mereka banggakan, jembatan, tol dan lain sebagainya, sungguh umat terdahulu sudah memiliki yang lebih canggih daripada mereka hari ini. Perhatikan bagaimana kaum Ad, perhatikan bagaimana kaum Tsamud, dan hari ini peninggalan-peninggalan itu masih bisa kita lihat. Mereka memahat gunung kemudian dijadikan sebagai tempat tinggal dengan teknologi yang ada pada waktu itu. Kemudian kapan dikirimnya air bah ini? Allah Subhanahu wa taala mengirim makhluk yang selama itu tidak pernah mereka lihat, yaitu tikus kecil. Tikus kecil ini Allah kirim menggerogoti waduk yang selama ini mereka banggakan. Digerogoti perlahan, kemudian jebollah waduk yang selama ini mereka banggakan. Maka tenggelamlah rumah-rumah tempat tinggal mereka. Hancur kebun-kebun yang hari ini menopang ekonomi mereka. Bencana besar yang itu tidak pernah mereka pikirkan. Waduk yang sedemikian kokoh, yang sedemikian kuat, tidak mungkin bisa jebol. Dalam ilmu mereka, Allah apabila hendak melakukan sesuatu, Allah tidak membutuhkan sebab. Allah tidak butuh sebab. Sebagaimana ketika Allah hendak menjadikan Isa bin Maryam, Allah tidak butuh sebab. Logika manusia, lahirnya anak karena ada sebab. Perkawinan antara laki-laki dan wanita, ada sebab.
Tapi apabila Allah ingin berkehendak, Allah tidak butuh sebab. Maka demikianlah. Mungkin hari ini kita bangga, ini bangunan ini kokoh, tidak mungkin jebol. Manakala kita bermaksiat, maka sekokoh apapun yang kita lakukan, Allah mampu menghancurkannya. Kemudian wabaddalnahum bijannatayhim jannatain. Kemudian kami ganti dua kebun mereka yang sebelumnya tumbuh subur, buah-buahan begitu banyak dan lain sebagainya, ya. Maka kami ganti dua kebun itu, ditumbuhkan lagi dua kebun yang lain, tetapi zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Tapi kebun yang digantikan oleh Allah itu kebun yang batangnya tinggi menjulang, pohon arak, kemudian juga pohonnya tidak mengandung buah, tidak bisa diambil manfaat, kemudian ada sedikit daripada pohon sidir. Sidir itu pohon apa? Bidara. Subhanallah. Yang sebelumnya banyak buah-buahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebun yang tidak bisa mereka manfaatkan. Allah menyebutkan dzalika jazainahum bima kafaru. Demikianlah kami membalas mereka akibat kekufuran mereka. Maka tidak ada satu musibah pun yang menimpa satu negeri melainkan karena kekufuran penduduk negeri itu. Maka hari ini ya ada banjir. Kemarin kita dapat informasi di Payatumpi, Aceh Tengah, air bah besar. Kemudian kita sudah mengalami tsunami. Di Jakarta banjir, Banda Aceh banjir, ya. Jakarta berapa waktu lalu luar biasa banjirnya dan lain sebagainya, daerah-daerah yang lain. Tidak ada satu sebab musibah itu datang di satu negeri melainkan bima kafaru, akibat mereka kufur kepada Allah. Maka hendaknya kita saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak mengingkari Allah Subhanahu wa taala, terutama pemimpinnya. Karena apa pemimpin kita sebutkan? Karena pemimpin ini dia yang mengendalikan keran. Ada dua keran yang berada dalam tangannya, keran kebaikan dan keran keburukan. Manakala yang dia buka adalah keran keburukan, maka keburukan yang dia buka akan menjalar sampai ke tingkat bawah. Dan hari ini dirasakan itu. Nas'alullahal afwa wa salama. Manakala keran kebaikan yang dia buka, maka kebaikannya akan bisa dirasakan sampai ke lapisan bawah. Maka mengapa Rasul mengatakan jihad yang paling utama di saat kondisi bukan kondisi perang, yang utama adalah qaulul haq inda sultanil jair, mengatakan yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Kenapa? Karena kezalimannya bukan hanya untuk dirinya, tapi kezalimannya akan memberikan dampak besar bagi kehidupan rakyat sampai ke lapisan bawah. Peraturan yang dibuat, undang-undang yang diteken, dan seluruh konsep-konsep yang dirumuskan sedikit pun tidak membawa maslahat bagi umat. Tentu kita merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Tapi manakala dia membuka keran kebaikan, maka insya Allah sebagaimana yang dialami oleh kaum muslimin di saat dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, sampai dirasakan ke lapisan bawah. Kaum muslimin baru sadar ketika Amirul Mukminin wafat, di saat serigala itu sudah berani memakan ataupun memangsa domba-domba yang berkeliaran di gurun. Disitulah mereka baru sadar bahwa Amirul Mukminin telah wafat. Apa tandanya? Serigala sudah memangsa domba-domba yang ada di gurun. Kebaikannya terasa sampai ke lapisan bawah. Baik. Kemudian wahal nujazi ilal kafur, diingatkan kembali oleh Allah, dan tidaklah kami memberikan balasan bencana kepada satu negeri
kepada mereka negeri Saba ilal kafur. Kemudian ayat berikutnya, wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha. Bangsa Saba begitu diingatkan oleh Allah dengan musibah besar, kemudian mereka mendatangi nabi-nabi mereka dan mereka meminta kepada nabi-nabi mereka untuk memohon ampun kepada Allah. Maka nabi-nabi mereka pun memohon ampun kepada Allah atas kezaliman yang mereka lakukan selama ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada negeri Saba. Sedemikian banyak kemaksiatan yang kita lakukan, Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Maka kaum muslimin rahimakumullah, perhatikan 114 surat di dalam Al-Quran, hanya satu surat yang Allah namai surat itu dengan namanya sendiri, dan Allah mulainya dengan namanya sendiri, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Dimulai dengan menyebut namanya sendiri. Di ayat ini Allah mengulang-ulang kalimat yang sama untuk kita cerna, kita pahami, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulang kalimat ini. Kemaksiatan yang dilakukan Allah hukum, kemudian kita bertobat, Allah memberikan kesempatan kembali kepada kita, diberikan lagi nikmat, doa-doa kita dikabulkan. Begitulah negeri Saba. Maka Allah menjadikan kepada mereka, wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha. Lalu kami menjadikan di antara mereka dan negeri-negeri yang ada di sekeliling mereka itu, yaitu negeri-negeri yang allati barakna fiha. Para ulama tafsir sepakat negeri yang dimaksud allati barakna fiha wahya biladis Syam, yaitu negeri Syam. Karena negeri Syam ini negeri yang diberkahi oleh Allah. Hari ini negeri Syam itu 4 negara. 4 negara ini tergabung dulunya menjadi negeri Syam: Palestina, Yordania, Lebanon, dan Syria. Ini 4 negeri Syam. Dan Rasulullah SAW sudah memberikan warning kepada kita bahwa bila di Syam adalah negeri yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penduduknya adalah penduduk pilihan. Tuba li Syam, Rasul mengatakan tuba li Syam, berbahagialah penduduk Syam. Mengapa? Fa innal malaikata rahmah, karena malaikatur rahmah basitat ajnihatiha alaiha, mengepakkan sayapnya di atas negeri Syam. Bahkan kerusakan akhir zaman ditandai dengan rusaknya penduduk Syam. Ya, idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Apabila negeri Syam itu sudah rusak, ya, sudah dizalimi, maka tidak ada kebaikan lagi pada kalian. Standarnya negeri Syam. Dan kiamat, ya, al-malhamah al-kubra, perang akhir zaman itu nanti akan terjadi di negeri Syam. Seluruh negara, seluruh bangsa akan berkumpul berbondong-bondong di negeri Syam, dan Al-Mahdi akan berkuasa di negeri Syam. Dan Isa bin Maryam yanzilu fi manaratil bayda fi syarqil Damaskus. Dan Al-Mahdi nanti Isa bin Maryam akan turun di menara putih di sebelah timur kota Damaskus. Aina Damaskus, Syria. Dan benteng terakhir kaum muslimin itu di negeri Syam, bukan di Aceh, Pak. Aceh nggak masuk, kita hanya serambinya saja, serambi Mekah. Rasul mengatakan inna fustatul muslimin yaumal malhamatil kubra fil ardi yuqalu laha ghutah fiha madinatun yuqalu lahu Damaskus. Sesungguhnya benteng terakhir kaum muslimin ketika terjadinya perang Al-Malhamah Al-Kubra adalah di satu tempat yang bernama Ghutah. Di Ghutah itu ada satu negeri yang disebut dengan Damaskus. Aina Damaskus, Suriah. Kita lanjutkan. Kemudian Quran Zahira. Al-Imam At-Tabari menafsirkan Quran Zahira, Quran mutawasilah, yaitu negeri yang bersambung. Jadi bersambung, apabila mereka hendak pergi ke negeri Syam, mereka tidak perlu harus melewati tempat-tempat yang itu kosong dari penduduknya. Seluruhnya berpenduduk. Mutawasilah sampai ke negeri Syam. Kemudian waqaddarna fiha as-sayr.
kami tentukan jalan perjalanan mereka. Sebagai ulama tafsir menerangkan, wa qaddarna fiha sair, mereka bebas menentukan berapa lama mereka mau berjalan. Luar biasa nikmatnya, Pak. Kita ingin dari Sabak mau ke negeri Syam, mereka cukup menanamkan di dalam hati mereka, saya ingin menempuhnya 1 jam, jalan sampai 1 jam. Saya ingin 2 hari, sampai 2 hari. Wa qaddarna fiha sair. Nah, ini dia maknanya. Sebagian ulama tafsir menerangkan seperti itu. Ditentukan, bebas mereka menentukan. Dan siru fiha layali wa ayyaman aminin. Allah merintahkan kepada mereka, silakan berjalan ke negeri Syam untuk berniaga, ke negeri Syam untuk mengambil kebutuhan kalian, baik malam maupun siang, dan kalian aman. Aminin, aman daripada rasa takut dan aman daripada kelaparan. Maka mereka ketika safar, mereka tidak butuh bekal. Tidak perlu mereka membawa bekal minuman, tidak perlu mereka membawa bekal makanan, tidak perlu membawa bekal apapun. Cukup mereka membawa pakaian yang ada di badan mereka, makanan ada di sepanjang jalan. Mereka bebas mengambilnya. Mereka bebas mau tidur dimanapun di dalam perjalanan mereka. Seluruh penduduk negeri-negeri yang Allah berkahi itu siap menampung mereka. Dan subhanallah, Pak, penduduk Syam itu akhlaknya luar biasa. Ya, penduduk Palestina, penduduk Suriah yang ada di Syam itu luar biasa. Pengakuan relawan-relawan kita yang berangkat ke sana itu, mereka dilayani ya dengan pelayanan yang luar biasa. Nah, ini bebas mau menentukan berapa lama. Kemudian para nabi-nabi dan rasul yang ada bersama mereka senantiasa mengingatkan mereka kembali akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan mereka bebas mereka tentukan. Mereka tidak perlu membawa bekal. Nikmat Allah sudah sedemikian banyak. Maka mereka diperintahkan untuk bersyukur. Mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Diingatkan mereka untuk bertobat kepada Allah. Perhatikan, kalian bebas menentukan jarak perjalanan. Kemudian apa yang mereka jawab di saat para nabi mengingatkan mereka akan nikmat Allah? Beginilah watak tabiat manusia. Wa kanal insanu ladzaluman kafura. Manusia itu zalim dan sangat kufur kepada Allah. Subhanallah. Ketika diingatkan kepada mereka tentang nikmat perjalanan yang bebas mereka menentukan waktunya, perjalanan bebas menentukan hari, malam dan siangnya tanpa perlu rasa takut akan keamanan, tanpa perlu rasa takut akan kelaparan, mereka membalasnya dengan bentuk olok-olokan kepada nabi mereka. Makanya di sini para ulama ahli sunnah sepakat al-istihza, mengolok-ngolok dalam urusan agama kufur hukumnya. Perhatikan bagaimana olok-olokan mereka. Olok-olokan mereka adalah faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Ya Tuhan kami, jauhkan perjalanan kami ini. Ini ulo-ulo. Ini doa bentuk istihza. Ya Tuhan kami, jauhkan perjalanan kami ini. Sebelumnya bebas, dekat, mau 1 jam, mau 2 jam, mau 1 hari, bebas. Perjalanan bagi mereka itu aman sekali. Tapi mereka membalasnya dengan Rabbana ba'id baina asfarina. Ya Tuhan kami, jauhkan perjalanan kami. Dan Allah mengabulkan apa yang mereka minta. Maka disinilah para ulama menyebutkan hendaknya kita menjaga lisan. Jangan sampai kita berkata melainkan kebaikan. Karena ada malaikat yang akan menyertai kita, dan malaikat akan mengaminkan apa yang kita doakan, apa yang kita ucapkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan itu terucap melainkan ada raqib dan atid. Maka jangan sampai kita mengatakan kecuali kebaikan. Untuk anak kita, katakanlah kata-kata yang baik. Doakan mereka dengan kata-kata yang sejahat apapun, sebandel apapun anak kita, jangan sampai keluar dari lisan kita melainkan kebaikan. Sebagaimana satu kisah, tapi kisah ini ketika kita konfirmasi kepada para ulama di Saudi, ya, kisah tentang Syekh Sudais hafizahullah taala, ketika dia dalam masa-masa kecil itu
ya wajarnya, sebagaimana wajarnya anak-anak kecil. Ibunya mengatakan, kalau kamu seperti ini kamu akan jadi imam Masjidil Haram. Jadi marah ibunya, tapi mengucapkan dengan kata-kata yang baik. Kamu akan jadi imam Masjidil Haram, kamu akan jadi ulama. Begitu hendaknya kita kalau marah sama anak kita. Jangan anak kita maki-maki dengan makian yang tidak baik. Ada saya dengar dengan telinga saya sendiri, saya lihat langsung. Ada orang tua mencaci maki anaknya, dasar monyet, dasar kamu, subhanallah. Ini kata-kata yang tidak baik. Kemudian wa dzalamu anfusahum, kemudian mereka berbuat zalim kepada diri mereka, maka faja'alnahum ahadits, maka hukuman pertama bagi mereka adalah kami jadikan mereka menjadi ahadits. Apa ahadits? Ahadits menjadi bahan pembicaraan sepanjang masa. Hari ini ketika menyebut bangsa Sabak, maka yang terbayang, yang teringat adalah keburukan dan kezaliman satu negeri. Allah beri nikmat kepada negeri itu, kemudian Allah hancurkan negeri itu, kemudian Allah berikan mereka peluang untuk bertobat, mereka bertobat, kemudian mereka berbuat zalim kembali, Allah hancurkan kembali. Dan kisah negeri Sabak diulang-ulang dalam Al-Quran, ya, dalam surah Sabak, menjadi pembelajaran bagi kita. Satu negeri yang baik, manakala bermaksiat, maka akan Allah hancurkan negeri itu. Kita boleh bangga dengan hasil alam yang melimpah ruah, pertanian yang luar biasa, hasil gas yang luar biasa, tapi hari ini hutang terbesar ada di negeri ini. Kemakmuran tidak dirasakan. Nas'alullah al-afa wa salama. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah tetap menjadikan negeri ini negeri yang baik. Kita perhatikan, wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, lalu kami hancurkan mereka, kami cerai-beraikan mereka dengan sehancur-hancurnya. Sebagai ulama tafsir menerangkan, kami pecah negeri Sabak itu. Yang sebelumnya mereka berkumpul, kami pecah mereka, sehingga di antara mereka saling berseteru. Sebagian pergi ke Yaman, sebagian pergi ke Oman, sebagian pergi ke negara-negara yang lain. Dan sebagian ulama tafsir mengatakan, inilah asal muasal daripada bangsa Arab. Jadi bangsa Arab ada Yaman, ada Yordan, ada Oman, ada Arab Saudi dan lain sebagainya. Ini adalah pecahan daripada negeri Sabak, dipecah. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Demikian, sesungguhnya yang pada demikian itulah benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap yang bersabar dan bersyukur. Para ulama tafsir menerangkan, sabar adalah yang di saat ditimpa musibah mampu bersabar, di saat diberikan nikmat mampu bersyukur. Maka pada kesempatan kali ini, nasihat daripada kami sebagai pembelajaran apa yang kami sampaikan, hendaknya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah berikan kepada kita, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar agar negeri ini tetap terjaga daripada kehancurannya. Meskipun seluruh pakar memprediksi bahwa negeri ini akan pecah, akan hancur, terjadi disintegrasi dan lain sebagainya, apabila kita bertobat kepada Allah, kemudian kita mau kembali menegakkan kembali syariat-syariat Allah, maka insya Allah negeri ini akan menjadi baldah thayyibah, menjadi negeri yang baik. Orang-orang Arab manakala datang ke Indonesia, mereka mengatakan, negeri kalian ini negeri yang indah sekali, ada pohon-pohon, ada gunung-gunung, ya. Kalau kita pergi ke Arab, tidak sebagaimana negeri kita, Pak. Negeri kita luar biasa, suhu udaranya luar biasa, apa yang ditanam bisa tumbuh. Nah, maka semoga ini mampu kita syukuri, dan pembelajaran bangsa Sabak menjadi pembelajaran bagi kita, dan silahkan disampaikan kepada yang lain, semoga menjadi jariah bagi kami dan jariah bagi kita. Manakala ada kebaikan di dalamnya, silahkan diamalkan. Manakala ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, kami mohon untuk diluruskan.
fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.